Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 FM, Apridio The Mini Station. Selamat pagi, Apmenia. Apa kabar Anda? Selamat pagi juga Indonesia. Selamat pagi Semarang. Hari ini cerah sekali, Alhamdulillah. Setelah di weekend kemarin kita diguyur hujan, sehingga tanahnya makin subur. Dan kembali lagi di awal pekan ini, saya Santi Roshalia hadir di Market Corner. Seperti biasa, kita akan belajar bersama tentang bisnis online. Tentu saja bersama guru kita, Coach Arnold. Bukan ya. Coach Tom. Masih ke bawah masak-masak di hari Minggu. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, Mbak. Iya. Iya, ini kabar selalu baik dan semakin lebar saja senyumnya. Ini berarti semakin banyak sekali rezekinya ya. Amin. Amin, amin, amin. Mas Tom, mereview aja dulu. Ini sudah mau berakhir bukan berakhir ya, sudah masuk ke bulan kedua di tahun 2021 ini. Tentu saja banyak hal yang sekarang menjadi sangat fokus karena pada akhir tahun kemarin ada yang namanya target dan lain sebagainya yang memang di 2020 belum terjangkau dan di 2021 ini akan mencoba untuk bisa diaplikasikan. Nah, dalam sebulan ini, Mas, boleh kita review dulu sebelum nanti kita akan membedah satu tema yang memang kita sudah info di sosial media. Seperti apa, Mas, bisnis online saat-saat Januari di awal 2021 ini, Mas? Ini secara umum atau pribadi saya? Secara umum. Secara umum, kemudian memfokuskan secara pribadi Mas Tom. Ini kalau lihat Mas Tom sih update statusnya mah selalu berkelimang positif sesuatu gitu ya. Oke. Ya, kalau secara umum sih masih belum ada sesuatu yang aneh-aneh sih di dunia bisnis online, jualan online. Jadi memang saya melihat banyak sekali kawan-kawan itu semangat belajar ya, semangat jualan. Jadi mudah-mudahan akan menjadi sebuah awal yang baik di tahun 2021 ini. Gitu. Dan kurang-kurangilah juga menyebar berita-berita yang mungkin kurang tepat ya. Sehingga berita-berita tersebut malah membuat kita ketakutan sendiri. Sehingga akhirnya nanti malah terlalu preventif karena overprotective, nanti malah bisnis kita nggak jalan seperti itu. Iya, terlalu preventif, kemudian overprotective, dan akhirnya kita stagnan ya, tidak kemana-mana. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, dan ini yang harus selalu kita singkirkan. Take action aja dulu kalau Mas Tom selalu bilang begitu ya. Oke. Mas Tom sendiri gimana nih? Ada tambahan lagi bisnis baru di 2021? Ya kalau tambahan belum sih Mbak, masih seperti yang lalu gitu. Memang ada usaha yang belum berjalan lagi, tapi nggak apa-apa. Saya fokuskan di kelas akademi Facebook aja sih sekarang. Jadi nanti kalau Januari memang belum ada pertumbuhan pertumbuhan peserta, karena memang di Januari itu saya full merenovasi website saya supaya teman-teman nanti ketika saya kan sekarang jadi sistemnya sistem member area gitu kan. Sehingga nanti orang-orang yang sudah menjadi member bisa menikmati materi-materinya dengan baik. Oke, ya. Dan ini penting banget ya Mas, inovasi dilakukan setiap waktu atau idealnya ada jeda berapa lama Mas untuk bisa kemudian akhirnya bisa mengencourage inilah Tommy dengan akademi Facebooknya? Ya kalau di dunia sosial media tuh berubahnya cepat banget Mbak. Jadi hampir setiap minggu tuh ada sesuatu yang baru. Sehingga materi saya ini kan masih materi yang lama ya. Facebooknya juga masih Facebook yang tampilan lama. Dan Facebook yang sekarang ini benar-benar beda gitu. Dan akhirnya harus sharing lagi, merubah semua video yang ada, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah itu cukup menyita waktu Mbak. Karena membuat video itu ya ternyata tidak mudah gitu.
Yes, dan ternyata ini terus ya, sekelas Mas Tom pun harus belajar terus dan terus Ya, melakukan inovasi-inovasi dan mengikuti perkembangan yang ada. Oke, Mas Tom. Nah, ini apalagi bagi yang pemula atau juga sebelum belum semaster Mas Tom ini ya. Nah, bagaimana sih Mas sebetulnya ketika kita akan menarik hati dulu kepada konsumen? Ini kita minta minta jopa japi dari Mas Tom ini ya, cara jitu mengambil hati konsumen. Jadi bukan trik and trick tapi jopa japi ya. Apa yang Anda sampaikan itu adalah doa buat kami ya, pelaku betul. bisnis online. Oke. Ya, sebenarnya ya masih terkait sama bahasan-bahasan kita yang lalu ya. Mm-mm. Karena mengambil hati ini kan tetap akan terkait dengan apa namanya eksistensi kita. Yang pertama ya postingan Oke. kita harus menarik dulu. Ya, bagaimana Mhm. ketika orang itu melihat postingan kita itu tertarik dulu. Dari Ya. tertarik akhirnya menghubungi kita kan. Nah, kemudian Mhm. ketika mereka sudah menghubungi kita, nah disitulah kita sangat berperan. Jadi ada istilahnya kalau di kami itu ada apa namanya istilah teknik closing seperti itu. Sehingga Oke. ketika kita menjawab apa namanya semua pertanyaan, Kak ini betul nggak produk A gitu kan? Boleh, Mhm. silahkan sudah mampir di toko kami ada yang bisa kami bantu. Jadi ya karena biasanya orang tuh masuknya ke WA ya jangan lupa kita di WA itu walaupun ngetik tapi hati kita gembira tetap dijawab dengan kita juga tersenyum secara fisik Mhm. kita. Mhm. Kemudian ketika kita membalas respon dari mereka itu jangan lupa emoticon-emoticon senyum juga. Sehingga itu Oh. apa namanya merepresentasikan kondisi kita juga ketika melayani mereka. Itu kerasa banget loh Mbak. Kita ngetik lagi apa namanya lagi marah itu kelihatan gitu kan. Kita Gitu sambil ya. senyum juga kelihatan di Betul, betul, ketikan betul. kita gitu. Tulisannya itu keluar ya, marah-marah gitu ya, maksudnya kotak-kotak-kotak gitu ya. Iya, betul. Oke, itu adalah salah satu upaya atau usaha yang dilakukan bagaimana mengambil hati konsumen ya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan konsumen dengan memunculkan emoticon-emoticon yang smile. Itu adalah wakil atau representatif kita kepada konsumen melalui tulisan-tulisan atau pesan-pesan yang disampaikan. Oke, ada Diodora Riasari. Tetap semangat untuk selalu belajar. Sukses, bro. Wah, ini mesti teman sejawat ini ya. Ya, iya. Terima kasih Kak Dio di Jogja. Oke, apa kabar Jogja? Oke, dan kemudian apa lagi nih Mas Tom? Hal-hal yang harus dilakukan selain kita. Biasanya kan itu pertanyaan dari konsumen itu sebuah penegasan ya Mas Tom. Itu biasanya kita kan udah ditulis di deskripsi kita di produk waktu kita promote di sosial media. Nah, apa yang perlu dilakukan? Apakah kita perlu lagi untuk bisa membuat teknik closing itu yang lebih akhirnya dia yakin kemudian membeli dan atau katakan closing itu seperti apa, Mas? Ya, memang ini ya ada sesuatu yang harus kita siapkan dulu. Jadi kita itu jualan produk kan ya. Produk itu barang Mm-mm. dan jasa. Nah, tentunya barang dan jasa kita ini adalah solusi buat mereka yang sedang mengalami masalah yang sesuai dengan produk kita seperti itu. Sehingga akhirnya gini, kita niatkan untuk membantu. Nah, kalau kita sudah niat untuk membantu, tentunya nanti ketika merespon semua aktivitas dari pelanggan ya mau pertanyaan atau komplain dan sebagainya, karena kita niatnya membantu, akhirnya jadi tulus kan. Ya. Sehingga kita memberikan keterangan tuh dengan gembira, dengan lengkap, dengan detail, dengan holistik lah. Akhirnya pelanggan nanyanya satu, kita jawabnya bisa 1000. Nah itu kan Hmm. pelanggan jadi seneng, ini kok toko ini helpful sekali ya, sangat menolong sekali ya. Nah seperti itu, di samping seperti itu juga kita bisa menggali kebutuhan konsumen lainnya. Sehingga akhirnya kita bisa mungkin kalau kita produsen bisa membuat sebuah produk sebagai pelengkap produk yang pertama tadi. Gitu Mbak. Oke. Jadi niatkan membantu. Tidak niatkan untuk langsung mengunci dia untuk membeli, tetapi membantu tadi sehingga apa Betul, yang dicari betul. adalah diberikan satu solusi. Jadi kalau Mas Tom tadi pertama bilang bahwa kita gembira ada yang merespon itu jangan selalu over ya gembiranya ya. Sehingga
apa Mas ekspektasinya ada closing nih, beli nih Iya, gitu ya. iya, Jangan ya. Nah, iya. ada Mas Ya bagaimana tidak selalu harus deal di pertama gitu, Mbak. iya ya. Bagaimana Mas mengatur apa ya situasi emosional yang seperti itu? Ini penting juga kan ada ilmunya kali ya. Ya, karena tadi kita niatnya membantu, ketika ada orang datang ke kita, kita harusnya senang dong. Wah, saya Mhm. bisa membantu satu orang hari ini. Terus nanti siang ada lagi. Ya, ketika ada orang datang tuh kita jadi gembira kalau memang di hari pertama kita sudah setting bahwa niat kita adalah untuk membantu, ya kan? Membantu. Nah, Ya. apalagi kalau konsepnya membantu itu kan berpahala gitu kan. Nah, itu kan harusnya tambah tambah senang Iya lagi. iya iya iya. Nah, nanti apa namanya vibrasi positif itu insya Allah, oh ya ini orang ini sudah sangat membantu saya dan produknya pasti akan menjadi solusi yang terbaik dan pasti amanah karena melihat respon kita positif ke mereka kan mereka juga akan positive thinking juga. Nah, seperti itu sebetulnya, Mbak. Tapi memang Iya iya ya iya. itu harus dilatih memang. Iya. Benar, karena ini menjadi salah satu keterampilan ya, Mas. Jadi memang harus dilatih. Mm-mm. Ya ini saya suka banget nih bicara soal vibrasi positif. Karena semua orang kadang-kadang kalau kita sudah membuka lapak itu tujuannya adalah bagaimana berdagang dan ujung-ujungnya adalah profit yang masih. Iya nggak apa-apa itu efek samping dari kita niat kita membantu itu gitu loh. Mhm, Istilahnya mhm. pahala yang dibayar lunas gitu kan. Oh, yes, yes, yes. Pahala yang dibayar lunas. Baru lagi nih istilah yang gue dapet. Nah, ini sebetulnya nyadar nggak nyadar, ini membangun secara tidak langsung membangun kredibilitas kita ya, Mas. Dan apa yang namanya Betul, orang itu terus akhirnya tadi ujung-ujungnya bagaimana dia trust, kemudian hati konsumen itu tidak ke lain-lain karena di situ sudah menemukan banyak, termasuk salah satu adalah solusi ya. betul. Dan mereka Mhm. akan merekomendasikan kita secara otomatis. Kamu beli sama Oke. Tommy aja, itu orangnya ini kok membantu banget gitu loh. Kamu tanya satu dijawab 1000, misalnya gitu. Hmm. Oke, baik Mas Tom, ini sudah ada yang merespon. Ada dari 08155565 sekian sekian sekian. Selamat pagi Apridio dan selamat pagi juga Coach Tom dan juga Mbak Santi. Saya ingin menanyakan, bagaimana sih Mas untuk bisa membuat sebuah packaging yang menarik, tetapi dengan biaya yang efektif, efisien, kemudian juga yang sederhana, karena saya ini pemain baru. Dari Nino, terima kasih. Nah, ini Teknis luas banget banget ya. ya kalau soal packaging Oh, ya. oke. Mau yang bagus tapi murah itu susah tuh. Hmm. Saya juga mau Mas. Tapi yang Tapi yang jelas gini deh, ya gampangnya kalau memang ini konteksnya misalnya budget kita terbatas nih. Budget kita Mungkin ya, terbatas ya betul. kita sesuaikan aja ya. Kita sesuaikan aja. Yang terpenting adalah kita tuh harus bisa menampilkan eksistensi dari produk tersebut gitu. Itu dulu ya, itu dulu. Nah, nanti selanjutnya ketika kita sudah ada dana yang berlebih, baru kita apa namanya mengembangkan dari sisi kemasan tersebut. Nah, karena kemasan ini tuh ada ilmunya sehingga kita ada dua nih. Kita belajar tentang kemasan atau kita serahkan pada ahlinya. Nah, tentunya Oh, teman-teman yang jago desain kemasan ini pasti ada sesi konsultasi. Nah, silakan teman-teman atau Mbak Nino tadi konsultasi aja sama misalnya jasa desain tersebut gitu kan. mm, Ini apa yang mm, harus saya lakukan? Saya pengennya seperti ini, kira-kira biayanya berapa? Nah, tapi jujur aja nih, saya baru ada dana sekian misalnya. Nah, kira-kira saya bisa mendapatkan seperti apa? Nah, nanti dari apa levelnya kita mungkin bisa agak diturunkan sedikit tanpa mengurangi dalam tanda kutip keindahan packaging tersebut seperti itu. Jadi ya mm. kita sesuaikan dulu dengan kemampuan kita juga. Kalau saya sih yang penting jualan dulu, kita dapat income, nah income itu kita gulung lagi salah satunya ke sisi kemasan. Jadi tidak harus sempurna di awal ya, karena kita kalau fokusnya sudah sempurna di awal tuh akan sangat membebani kita gitu. Tapi kita step by step aja gitu. Yang pertama mungkin kita dari lapak dulu, habis itu kita mungkin
meningkat jadi gerobak, dari gerobak jadi toko kecil, dari toko Toko. kecil mungkin nanti jadi minimarket dan seterusnya kayak gitu. Iya. Jadi disesuaikan Mbak Ninu dengan satu mungkin kemampuan secara finansial, kemampuan mungkin juga karena memang yang ada dalam potensi dirinya itu ya itu dulu mungkin yang dimunculkan. Yang penting tadi ya Mas, promo Iya, produk dikeluarkan saja dulu, jualan dulu. Nanti betul, kan di situ akan ada pemasukan, kemudian pendapatan itu bisa di manage ya. Salah satunya adalah penyempurnaan betul. packaging yang Anda tawarkan kepada konsumen. Baik, Mm-mm. Mas Tom, tidak perlu pakai biaya mahal ya untuk bisa mengambil hati konsumen itu ya. Artinya secara finansial, Enggak, enggak lah. enggak ya. Jadi apa Modalnya nggak namanya perlu. ya? Iya, sebetulnya kan kalau di sosial media itu ya visual kan, visual itu bisa berupa gambar, foto atau video. Nah, sekarang kan handphone sekarang udah bagus-bagus lah. Jadi Ya, semurah-murahnya handphone sekarang tuh hasil fotonya, edit videonya tuh udah bagus gitu. Dan kemudian banyak juga aplikasi-aplikasi yang mendukung hal-hal tersebut. Nah, yang jadi PR-nya adalah yaitu kita konsisten postingnya gitu kan. Kita istilahnya mempromosikan lah, kita cerita tentang produk kita, kemudian kita cerita tentang manfaatnya. Nah, karena sebagian besar juga orang Indonesia kan senang dengan story ya. Nah, kita cerita aja nih, betul. kamu tahu nggak kemarin itu saudara saya setelah mengkonsumsi atau setelah pakai produk saya ini akhirnya ada manfaat yang bisa diraih, ada manfaat yang bisa didapatkan. Nah, seperti itu. Itu kan akhirnya orang tertarik gitu kan. Dari tertarik nanti menghubungi. Ya sudah. Nah, ketika sudah dihubungi ya kita jangan slow respon ya. Karena Ya, kan itu nanti jadi sumber pendapatan kan. Kalau ada orang datang, kemudian kita kok males-malesan nanggapinya loh. Berarti kita menghindari mendapatkan uang jadinya kan. betul betul. Iya, jadi fast Gitu. respon ini penting ya. Begitu Anda sudah Mm-mm. mempublish produk atau sudah mempromot produk di sosial media, Anda bertanggung jawab untuk meneruskan itu pada sampai khatam gitu ya. Ya, kecuali Anda nggak butuh uang gitu. Oh ya, siapa sih yang nggak butuh uang gitu ya? Jualan tapi nggak butuh uang gitu loh Mbak. Oh iya iya iya. Jadi apa dong yang jualan terus ngapain tujuannya Ya jualan? makanya jangan jangan slow respon kalau ada yang datang. Mm-mm. Oke, baik. Sudah ada lagi yang masuk dari WA, tapi kita akan sapa dulu yang sudah bergabung di Instagram Live. Ada Origamilians, selamat bergabung. Kemudian Hendra underscore Luo 89, Fuad Adi 75, thank you juga untuk Happy Tones ya. Kemudian Diodora tadi kita sudah sapa beliau, Diodora Riasari. Kemudian Idan Basit juga thank you. Hasan Berlian 17, terima kasih. Isti underscore ikoma dan juga K Putri, terima kasih sudah bergabung. Nah Mas Tom, ini kan proses sekarang memang orang sudah menggunakan sosial media, sekarang udah mulai sadar ya bahwa jualan online ini sangat efektif, kemudian juga sangat-sangat tidak banyak memerlukan biaya untuk sewa, kemudian juga untuk meng-hire karyawan tunggu, itu kan juga termasuk hal-hal yang sudah cukup 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 bagus. Nah, bagaimana sih Mas untuk bisa mempertahankan agar kita atau produk yang kita tawarkan itu tetap menjadi pilihannya, sedangkan banyak sekarang pilihan-pilihan produk yang lain. Ini berhubungan dengan pertanyaan dari Rio yang ada di Sampangan. Saya ingin mengikat hati konsumen untuk selalu memilih produk saya walaupun persaingan sudah banyak dengan produk-produk lainnya. Ada tips nggak, Coach? Thank you dari Rio. Nah, ini sebenarnya kan pernah kita bahas di materi yang lalu ya Mbak. Jadi ya kita berikan penghargaan kepada pelanggan kita yang loyal gitu. Jadi kita pilih Ya, aja misalnya dari 1 sampai 10. Jadi misalnya ini adalah pelanggan dengan repeat order yang tertinggi atau pelanggan yang membeli terbanyak, seperti terserah lah nanti skemanya bagaimana kita bisa atur-atur itu. Nah, ketika mereka membeli dalam dosis yang di luar standar, ya kita kasihlah sesuatu buat mereka sehingga mereka itu ada bonding sama kita.
sudah produknya menyelesaikan solusi, dapat hadiah pula gitu. Orang Indonesia kan seneng dengan diskon, dengan hadiah, dengan Hadiah. apa giveaway yang kayak gitu-gitu. Nah, kita juga Mhm. harus juga bisa menyiapkan itu. Jadi selain pelayanan yang bagus kepada mereka, fast response salah satunya, kita juga berikan sesuatu kepada mereka. Jadi misalnya dia beli tuh sampai 20 atau repeat order ini repeat order yang kelima gitu. Nah, Mhm. ketika kita kirim repeat order yang kelima tersebut, kita sisipkanlah misalnya ada souvenir atau mungkin kaos atau apapun itu yang masih bisa kita jangkau dengan profit dari penjualan kita. Nah, itu salah satu cara untuk mengikat ya, Ya. mengikat gitu. Mhm. Untuk tidak Gitu. lain hati Sesederhana ya. itu sih, betul. Mhm. Dan bisa juga secara berkala kita hubungi mereka, ya, Hmm. hubungi mereka gitu. Nah, misalnya kita akhirnya tahu nih database-nya mereka, oh si pelanggan ini dia tuh ulang tahunnya tanggal sekian gitu misalnya. Atau kita akhirnya berteman di sosial medianya. Kemudian dia Oke. posting, Alhamdulillah anak saya lahir. Nah, kita kasih ucapan gitu, tapi kasih ucapannya secara pribadi. Ya, Mhm. gitu. Itu bonding yang akan sangat kuat seperti itu. Karena perhatian. Iya. Nah, selain orang Indonesia senang dengan hadiah, orang Indonesia tuh senang diperhatikan. Iya. Suka baper soalnya ya. Betul. Oke, itu banyak cara sebetulnya Rio ya. Kalau berbicara tentang produk, kita nggak bisa mengklaim kita produk satu-satunya memang ya Mas ya. Dan namanya juga perkembangan, apalagi kalau produknya bagus, itu yang niru bakal banyak dan itu malah Ya. justru menguntungkan ya. Tinggal bagaimana tadi salah satunya adalah service, kemudian maintenance-nya seperti apa, salah satu yang bisa dilakukan dengan memberikan reward jika memang kepada konsumen yang sangat loyal itu repeat order atau membeli dalam kapasitas yang besar gitu ya dari reward tertentu, and then membangun hubungan ini yang coach and coach akan membuat kedekatan emosional yang sampai ke hati ini ya Mas ya. Jadi bisa jadi nggak Betul. enak mau beli yang lain gitu kan, dia orang baik banget gitu sama aku bisa gitu ya Mas ya, gitu. Iya, betul. Jadi bikin konsumen nggak enak itu bagus juga ya. Maksudnya nggak enak pergi kemana-mana, cuman beli produk kita. Iya. Nah, Ya itu kan kalau ada Mas Tom timur kan sendiri, gitu, Mbak. gitu Ada ya, timur kan gitu, nggak enakan. nggak enakan. Mas Tom, kalau Mas Tom sendiri, Mas, seperti apa sih akhirnya sekian tahun ya berada di dunia digital marketing ini dan bertumbuh dan terus menemukan ceruk-ceruk yang lain dan betah saja di situ. Apa Mas yang bisa diberikan sebagai salah satu insight kepada kita bahwa ini kalau serius, fokus, bertanggung jawab, konsisten dan seperti Mas Tom hasilnya. Ini konsepnya kalau dari konsep kita jualan ya tentunya karena memang kita butuh penghasilan kan, kita butuh penghasilan baik itu mungkin harian, mingguan atau bulanan seperti itu. Nah, karena kenapa kita butuh penghasilan ya? Kalau yang sudah berkeluarga tentunya untuk menghidupi keluarganya. Kalau yang belum berkeluarga tentunya untuk persiapan untuk berkeluarga atau menyenangkan hati orang tua dan sebagainya. Nah, tentunya ketika kita melakukan pertama kali jualan ya harus dengan beneran fokus gitu kan. Nah, pertama memang kalau saya sarankan adalah kita mendalami skill jualan dulu. Habis itu secara paralel kita juga menekuni bidang pelayanan. Bagaimana sih cara melayani orang seperti itu. Jadi kita bisa latihan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, menjawab respon yang masuk, walaupun dia tidak beli nggak apa-apa, ya. Karena itu adalah fase PHP, itu adalah fase awal-awal sebelum kita nanti banjir orderan gitu. Jadi kalau saya amati dan saya rasakan sendiri ya, setiap ada jualan produk baru pasti nanti menghadap itu, melewati fase PHP itu. Jadi orang cuma nanya aja. Nah kalau saya positif thinkingnya adalah, oh mungkin target market saya keliru gitu kan. Misalnya saya jualan kelas dengan harga sekian ratus ribu ini, orang banyak nanya sih, tapi nggak join-join. Kenapa ya? Saya evaluasi gitu kan. Oh ternyata keliru gitu. Jadi ini yang saya sasar itu adalah orang-orang yang belum punya uang sesuai dengan investasi kelas misalnya gitu. Akhirnya saya olah lagi.
supaya saya bisa mendapatkan target market tersebut. Jadi apa ya, jualan itu dinamikanya sangat luar biasa dan jangan berhenti belajar, ini yang penting nih. Ya, jangan berhenti belajar, tapi juga jangan akhirnya mengkultuskan satu ilmu tertentu. Jadi kita harus terbuka Oh, terhadap oke. semua masukan gitu, sehingga kita juga bisa mengimbangi dinamika yang ada. Karena setelah pandemi ini tuh luar biasa, semua abu-abu Mbak, kita nggak bisa hitam, nggak bisa putih nih. Jadi kita benar-benar harus bisa apa namanya, mengarungi ombak yang ada Fleksibel. gitu. Kalau ombaknya santai ya kita Oke. ikut santai gitu. Kalau ombaknya lagi tajam ya kita harus bisa, mental kita harus kuat di sana seperti itu. Jatuh sama bangun itu ya biasalah kalau Mhm, di mhm. dunia dagang itu biasa lah. Iya, jadi harus ada jatuh, ada bangun. Kalau nggak ada jatuh, nggak ada bangun ya, Mas. Sebaliknya juga gitu ya. Iya, Nggak ada betul. bangun kalau nggak jatuh. Baik, nama saya Mimin. Saya ingin minta penjelasan dari Coach Tom mengenai apa nih? Oh, usaha jasa. Usaha jasa yang saya geluti selama ini memang berhenti sejak pandemi, Mas Tom. Saya adalah Mm-mm. salah satu pemilik event organizer. Dan dulu saya Oh sudah iya, banyak pelanggannya. Dan mungkin mereka juga sudah sangat-sangat percaya dengan saya. Tapi karena pandemi ini saya hanya mati kutu, tidak bisa ngapa-ngapa. Semua mitra saya juga sudah tidak ada kegiatan apapun. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan ya Mas dengan modal saya yang bisnis jasa ini? Terima kasih. Mimin, thank you ya Min. iya jasa memang sebagian besar jatuh ya. Nah, yang harus kita lakukan tentunya ya kita mengamati sesuatu nih dengan kemampuan kita saat ini, apa yang bisa kita lakukan seperti itu kan. Sama seperti Mhm, saya misalnya gitu kan. eh Ketika rumah joglo saya mandek nih, 1 tahun kemarin tuh mandek total ya. mhm. Karena ya ada yang harusnya sudah DP jadi batal karena ya akhirnya emang kondisi kan nggak ketahuan masih sekarang kan. Ya, mhm. Nah, akhirnya ya saya sekarang fokus di kelas gitu. Ini kan juga jasa. Nah, Jasa tapi betul. memang beda sih kalau jasa event organizer, bahkan teman-teman saya di Kudus yang jasa wedding organizer juga, ini jasa dekorasi juga akhirnya mandek lagi karena PSBB yang selanjutnya. Mhm. Ya sudah, mereka memang tidak melakukan apa-apa, nggak bisa apa-apa gitu kan. Dan kan nggak mungkin juga akad nikah dilakukan secara online ya. Nggak bisa. Jadi kita akhirnya mungkin harus mencari backup nih, backup usaha yang Usaha. bisa kita lakukan. Nah, bisa kita lakukan saat ini dan itu bisa mendapatkan penghasilan. Ya mau nggak mau seperti itu. Karena ketika kita tetap menunggu, memaksakan ya tetap nggak akan dapat sesuatu dari itu. Nah, jadi nanti ini Mas atau Mbak ya, Mbak Mimin Mimin. apa Mhm, namanya bisa mencari sesuatu di luar IO-nya itu gitu. Kalau saya belajar mhm. dari Raditya Dika itu bagus banget nih, dia bikin di dunia stand up kan akhirnya offline juga mereka jadi stand up dari offline jadi online gitu. Si Raditya Dika ini keren banget nih, dia bisa membuat di YouTube itu komedi tanpa tatap muka, itu keren banget sih. Dan itu di situ dia Mhm. bisa mendapatkan sponsor juga. Nah, artinya dengan kemampuan IO, apa nih, misalnya di bidang musik kan masih bisa nih, konser di online kan masih banyak penontonnya, saya lihat juga ya. Ya. Kemudian di bidang pelatihan misalnya, kita bikin pelatihan-pelatihan online. Itu kan salah satu tugas IO juga ya. Jadi dari kemampuan atau skill yang kita kuasai sekarang, kalau memang nggak bisa ya terpaksa kita harus ada backup usaha yang lain nih Mhm. gitu. Jadi jangan jangan idealis nih, sekarang susah banget idealis, bener deh. Di pandemi ini nggak bisa idealis. Saya sendiri pun tetap mencari sesuatu yang di luar kelas akademi Facebook gitu. Ya. Karena sekarang suhu-suhu ini banyak banget bikin kelas di masa pandemi ini, banyak sekali bikin kelas online dan itu mulai sempit kuenya gitu. Nah, ini saya juga sedang mempersiapkan produk baru untuk mendukung penghasilan bulanan juga karena besok butuh Aha. makan juga gitu, Mbak. Iya. Jadi Mimin silahkan ya mungkin network yang lain ya mungkin dari orang-orang yang ahli apa kan IO itu banyak kenalannya juga ya Mas ya. Ya, Mungkin betul, betul. dioptimalkan saja misalnya
figur-figur yang memang dia punya kelebihan-kelebihan apa, kalau di seminar-seminar itu dia ahli komunikasi atau apa ya, di hire Hmm, aja untuk bersinergi. Kalau sendiri emang cupet ya Mas. Sendiri itu nggak bisa betul, ngapa-ngapa deh, bener. betul, betul. Ya bikin Mhm, seminar-seminar online juga sekarang sedang marak, mhm. Ya, jadi orang tuh walaupun sekarang nggak butuh bisa tinggi. apapun. Iya, Heeh. bener. Harganya nggak usah tinggi-tinggi, yang penting ada ini dulu ya, membangun dulu, kemudian nanti bisa dipercaya dan lain sebagainya. Oke, Heeh. Mimin mudah-mudahan sudah cukup mendapatkan pencerahan sehingga nanti bisa bersinergi dengan siapapun, masih ada mitra-mitra dan kawan-kawan kamu ya, jangan merasa sendiri. Ada Santi dan juga ada Mas Tom. Oke, ini kita sapa lagi. Ada Uci Respati, terima kasih juga sudah bergabung. Wah, Kemudian hai juga Uci Respati. Si hai Hesti, Uci, terima kasih. Kalongan. Ini dari Pekalongan. Oh, saya juga Pekalongan. Jadi ingat kampung. Oke, si Hesti, terima kasih juga. Ada Fadli underscore Fahmi, and then Erwin Tapful ya. Oke, terima kasih juga. Nah, Mas Dam, kalau bicara Ya, soal jasa, memang akan lebih banyak hal yang bisa dilakukan sebetulnya ketika melihat kondisi-kondisi saat ini dengan habit-habit baru. Idealisme sekarang memang tidak bisa ya Mas ya, tetapi bagaimana kita hmm. melihat situasi dan kondisi harus menjadi pribadi yang fleksibel, barangkali itu yang harus dialami ya. Oke, Dinamis. ada dinamis betul sekali. Langsing alami, wah ini juga terima kasih sudah bergabung, Eva underscore Enova. Nah ini keuntungannya ketika Anda bergabung di Instagram live-nya Market Corner Apridio, Anda kita promokan dengan disapa begitu. Mas Tom, Betul, betul. Ya, yang dikeluhkan sebagian orang itu apa sih Mas sekarang dalam bisnis online Mas? Apakah regulasi ataukah yang dikeluhkan oleh pemain-pemain yang aktif ya Mas? Ataukah persaingan pasar? Jadi bicara soal harga, kemudian juga marketplace dan lain sebagainya. Apa Mas? saya sih sebenarnya keluhannya sama sih ya, sama dari walaupun sekarang kalau pandemi ini mungkin lebih dari seperti saya misalnya di rumah joglo itu kan mandek ya, itu mungkin jadi sambatan saya juga nih, waduh, Uh-uh. yang seharusnya tahun kemarin itu bisa membukukan sekian gitu, ternyata harus cancel semua, harus batal Uh-huh. semua dan saat ini pun belum bisa berjalan dengan normal gitu. Ya artinya Ya. teman-teman pengrajin ini juga jadi mandek gitu kan. Seperti itu. Tapi ya itu tidak bisa kita langsung berhenti kan. Kita tetap harus mencari channel lainnya yang bisa kita kerjakan. Ya, souvenir itu masih bisa jalan ya kan. Walaupun pernikahan sekarang agak jarang tapi ya bikin souvenir pernikahan masih bisa, masih oke lah kayak gitu. Jadi tetap harus harus kreatif dalam hal itu. Kita harus mengamati ya kayak kemarin Iqra terus lingkungan gitu kan. Apa yang Uh-huh. mereka butuhkan, saya bisa nih. Ya sudah kita coba di sana. Nah, Ya. keluhan-keluhan itu biasanya adalah di bagian menghadapi apa ya? Menghadapi kalau saya bilang sih ada yang rajin, ada yang malas. Nah, kebetulan kitanya malas nih. Jadi akhirnya ngeluh, waduh kok saya nggak bisa seperti dia ya. Padahal kitanya yang malas Oh. gitu loh. Jadi Uh-huh. sebenarnya keluhannya itu adalah keluhan personal gitu. Keluhan Personal. personal yang tidak bisa apa, tidak bisa kita lakukan. Misalnya eh, kompetitor kita lebih rajin, kok saya nggak Uh-huh. bisa ya. Terus dia merasa bahwa ini sebuah persaingan, padahal dia bersaing dengan dirinya sendiri gitu karena dia males. Sebetulnya itu sih Mbak garis besarnya yang saya tangkap dari kawan-kawan sih. Terus Oke. apa namanya akhirnya karena dia seperti itu dia khawatir kan wah jualan saya nggak laku nih. Akhirnya Uh-huh. ikut workshop aja nggak jualan-jualan. Dia ada di sosial media nawarin workshop wah, mendapatkan 1 miliar hanya dengan YouTube misalnya ikut. Terus Uh-huh. mendapatkan ini hanya dengan Instagram, oh, ikut. Jadi akhirnya kegiatan dia ikut workshop terus tuh tiap hari. Uh-huh. Tapi nggak jualan-jualan, nggak dipraktekkan pula ilmunya seperti itu. Jadi sebetulnya keluhan itu terjadi, apalagi di masa ini, itu karena dirinya Uh-huh. sih.
Bukan karena situasi persaingan, bukan sih. Lebih kepada Jadi, personalnya aja. Internal ya, personal ya, internal Betul, diri ya. betul. Oke, baik. Ini sudah menghitung hari mau jelang Ramadan, kurang lebih 2 Ya. bulan. Nah, ini mungkin prospek-prospek bisnis ini bisa dibangun seperti apa nanti kebutuhan di bulan Ramadan, mungkin bisa mencari tahu dari mulai sekarang ya, Mas Tom ya, Betul, dipersiapkan. betul. Dan Iya. harus digeber dari sekarang nih. Betul. Iya, karena nggak terasa banget dan situasi masih kayak gini, kita nggak tahu sampai kapan. Nah, pengalaman dari Betul. tahun kemarin kan sudah ya, tahun kemarin Ramadan kita sudah masuk di bulan yang penuh dengan pandemi. Nah, apa yang akan dilakukan Ya. di Ramadan tahun ini? Saya pikir mungkin pelajaran kemarin sangat bagus. Baik, Mas Tom, thank you banget. Mudah-mudahan kita semua yang pelaku bisnis online akan selalu mengambil hati konsumen dan konsumen akan selalu bersama kita dan produk-produk kita akan bisa bersaing tentu saja dengan persaingan yang sangat sehat. Terima kasih untuk waktunya. Pekan depan kita akan ketemu lagi dengan topik yang lain. Thank you, Mas Tom. Siap. Sama-sama. Sukses, Mas. Ya, Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.